Pasangan brengsek, kalian akan mati mengenaskan. Tolong. Aduh. Lari. 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 Ada hantu. Ada hantu. Ada hantu. Aku paling benci pria pengkhianat. Tenang, karena aku hidup kembali dengan tubuhmu. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Kamu manusia atau hantu? Aduh, Putri ini selalu menghormati orang tua, mana mungkin mati sebelum nenek tua sepertimu. aduh. Kamu. Berani pura-pura mati untuk menakuti kami. Wanita tak tahu malu. Berani bicara seperti itu pada mertua. Tidak tahu sopan santun. Berani memukul. Hidupmu tidak bermoral. Masih tidak mau dibilang. Semakin banyak bicara, semakin banyak salah. Jangan asal bicara apa bukti. Tidak ada bukti. Lihat baik-baik ini. Ketahuan selingkuh di ranjang sudah difoto. Masih mau cari alasan? Lesik sekelai. Dasar tidak tahu malu. Mingcuan susah payah di luar negeri. Kau malah berselingkuh di dalam negeri. HMPH. Skala kecil seperti ini disebut ketahuan selingkuh di ranjang? Semuanya, hari ini Putri akan tunjukkan apa yang disebut ketahuan selingkuh di ranjang. Siaran langsung. Kamu berhenti. Kamu berhenti. Ayo, pergi. Kak Mingcuan, kapan kau mau menikahiku? Tunggu sampai kau hamil anakku. Siapa yang menyuruh kalian? Kamu, bukannya sudah mati? Shen Zhaoning, kamu. Kamu manusia atau hantu? Bagaimana? Hangatnya tamparan dariku. Nyaman melayanimu? Semuanya, inilah yang disebut menangkap basah. Pasangan bermosan ini ternyata mirip sekali dengan pasangan yang membunuhku dulu. Persis sama. Shen Zhaoning, kamu berani pura-pura mati dan menipuku? Lalu pria yang tidur denganmu? Itu jelas orang yang kucari. Kapan kamu menyuapnya? Pria di foto itu ternyata dicari oleh Gu Mingcuan. Jadi semua ini adalah jebakan keluarga Gu? Gu Mingcuan yang selingkuh duluan. Diam Simiwa. Lepaskan anakku. Anakku. Aduh, dengan wajah berjerawatmu ini. Mana ada pria yang tidak selingkuh? Kamu tidak pantas untuk anakku. Jerawatnya memang agak... HMPH. Bilang aku jelek? Anakmu kuliah di luar negeri selama 5 tahun. Uangnya dari mana? Aku kerja 3 pekerjaan sehari untuk menghidupinya. Waktu SMA, dia yang nembak aku duluan. Ternyata cuma memanfaatkanku. Kami tidak memaksamu, kamu yang sukarela. Cinta suami istri, kasih sayang dulu. Kalian tidak mencintai Shen Zhaoning sedekar lawan. Bahkan kebaikannya tidak diingat. Bangsa tak tahu terima kasih. Han Kirken, bangsat. Pasangan brengsek. Kalian yang kemaki. Tak tahu malu. Beijing Gan. Hajar kau. Mati terkotak. Bangsa tak tahu malu. Keturunan dinasti Yong tidak kekurangan. Masih ingat sedikit tentang kebaikan. Tunggu. Aku sepertinya keracunan obat. Obat yang kuberi, bahkan beruang 300 kg pun, tidak akan tahan. Ini obat perangsang. Tidak, aku harus cari tabib. Osfu, Anda mudah kambuh jika kedinginan. Tunggu sebentar, saya ambilkan obat. Pergilah. Baik. Tabib.
ini? Apa ini tempat hiburan zaman sekarang? Kamu siapa? Pergi. Pergi. Pelacur kecil sok galak. Tapi, aku suka yang galak. Kamu siapa sebenarnya? Aku putri dari dinasti Dayong, juga tabib. Kamu sakit. Bagaimana kamu tahu aku sakit? Tenang, aku tidak akan memanfaatkanmu begitu saja. Kamu menderita penyakit dingin panas. Begitu kambuh. Dalam tubuh terasa seperti dibakar, tapi kulit luar dingin seperti beku. Kamu tahu cara mengobatinya? Bisa diobati, tapi tidak bisa sembuh total. Aku bisa membantumu meredakan gejalanya untuk sementara. Santai saja. Gelang giok ini seharusnya cukup berharga. Pelayanannya bagus, gelangnya untukmu. Sekarang racunnya sudah dinetralisir. Saatnya menghadapi pasangan brengsek itu. Bos Fu, cepat. Bos Fu, Anda hilang keperjakaan? Bagus. Maksudku, Anda kan Bos Fu yang ditakuti di Shangjing. Tidak iri yang macam-macam. Anda biasanya tidak dekat dengan perempuan. Siapa yang berani memaksa Anda seperti ini? Sungguh nekat. Dia benar-benar tidak takut mati. Perempuan ini menganggapku seperti pelacur, tapi penyakitku memang agak membaik. Jadi, masih perlu obat ini? Dia lebih manjur dari obat. Temukan dia. Ada tanda lahir merah di lehernya. Gali kuburan sekalipun. Harus ketemu. Ya, harus dicari. Bagaimana mau menikah kalau tidak dicari? Aku harus beritahu Nyonya Tua, dia sebentar lagi punya menantu. Shen Shaoning bajingan ini. Dia jelas-jelas sudah tidak bernafas. Kamu bilang Shen Shaoning ini seperti orang yang kembali dari alam kematian, kesurupan mungkin. Iya betul. Biasanya dia bicara dengan kami, dengan sangat merendah. Di pemakaman, seperti orang yang berbeda. Sekal Panjia berubah cari Angel. Tidak ada hubungannya lagi dengan keluargaku. Ibu, bakar semua barangnya. Baker, habis semuanya. Baker. Berani kalian. Mudah mengundang dewa, sulit mengusirnya. Kalau mau aku pergi, 3 juta. Shen Shaoning, berani sekali kamu. Minta 3 juta dari kami? 5 tahun masa mudaku terbuang percuma. Shen Shaoning, kamu benar-benar tidak tahu diri. Aku sedang bicara dengan keluargaku, kamu orang luar. Berhak bicara apa? Rumah ini dan toko kosong di pinggir kota, jadikan uang. 3 juta, pas. Kamu, Shen Shaoning. Aku kasih tahu ya, rumah ini jangan kamu harapkan. Ini peninggalan ayah Ming Chuan, kalau kamu mau rumah ini. Kamu harus lewat dari mayatku dulu. Aku bayarin dia sekolah di luar negeri selama 5 tahun. Melayani kalian seperti pembantu. Pantas nggak dapat 3 juta? Kamu bekerjasama dengan orang luar untuk memberiku obat. Masih merah. Segala macam kelakuan buruk. Pantas nggak dapat 3 juta? Ah, nggak pantas. Kalau gitu, kalian ngomong ke hakim saja. Jangan, Ning. Ming Chuan cuma sesaat linglung. Ebio. 3 hari, aku baik hati. 3 hari untuk kumpulkan 3 juta. Kalau tidak, klinik keluargaku akan jadi terkenal buruk. Jangan sampai kalian menyesal nanti. Baik. Aku setuju. Kokak Ming Chuan. Tapi kamu harus janji, mulai sekarang. Hilang dari hidupku. Tenang, kalian sampah-sampah ini, aku nggak mau bergaul dengan kalian.
Shen Jiaoning, jangan sampai kamu menyesal. Hah, mimpi kali kamu. Akhirnya aku akan jadi mertua. Aku sebentar lagi punya cucu. Boss Fu, Gimana? Sudah ketemu? Bellum, Ah sudahlah, aku memang nggak punya rezeki punya cucu. Ibu, tenang saja, meski harus menggali tanah sedalam 3 meter. Aku akan temukan dia. Non, pasien hari ini agak banyak, kamu akan capek lagi. Mengobati orang adalah kewajiban dokter, lagi pula dapat duit. Dr. Zhen datang. Dok, akhir-akhir ini tekanan kerja terlalu besar, sering salah. Menurutmu, aku harus minum obat apa? Gajimu berapa sebulan? 2005. Wah, dengan gaji segitu, wajar kalau salah. Seperti Ban Bo Erba yang nggak bisa tangkap Tang Seng. Itu di luar kemampuanmu, jangan dipikirin. Hati yang tenang bisa sembuhkan 3.000 penyakit. Nggak perlu obat, berikutnya. Terima kasih, Dok. Wahaha, Dokter Sakti, penyakit istriku, sudah berobat kemana-mana. Sudah periksa ke dokter terkenal seantero negeri, nggak sembuh-sembuh. Sudah minum obat Anda, cuma 3 kali terapi langsung siuman. Sama-sama. Terima kasih. Kalau Shifu tahu, aku dipuji mirip dengannya, pasti dia senang sekali. Nyonya, dalam 6 tahun ini, klinik King Ren kita sudah mengalahkan keluarga Gu. Jadi klinik nomor 1 di ibu kota. Jangan bandingkan aku dengan keluarga Gu. Besok ulang tahun Kinong klinik kita. Semua pakar medis dan pemilik klinik di ibu kota akan datang. Selama ini keluarga Gu bayar mahal ahli medis untuk tekan kita. Mereka pasti tidak menyangka. Yang jadi klinik nomor 1 di Jingzhou adalah klinik yang Nyonya buka. Besok pasti seru. Nona Shen, anak-anak hilang lagi. Cuma perlu input data semua pria di Jingzhou ke Big Data dengan cepat bisa. Bantu kami Karyaya. Adik. Bagus, mau ngejar bos King Rentang. Harus lewat anak-anaknya dulu. Cih, lemah banget mau ngejar mamiku. Bagus. Fu Yanheng, wanita seperti apa sih yang mau kamu terima sampai ibu bisa punya cucu? Ibu, kamu tahu kan aku punya penyakit aneh. Ngapain celakain orang? Aku nunggu wanita 6 tahun lalu. Jangan Elsen, penyakit aneh kan bukan mematikan. Dalam sebulan, kalau kamu belum nemu istriku, nanti ibumu mati kelaparan cari bapakmu yang udah meninggal. Boss Fu, ada kabar. Wanita itu ketemu. Bukan, penyakit Anda ada obatnya. Dokter di King Rentang ini ahli banget. Bahkan penyakit langka seperti hematidrosis bisa sembuh dalam 3 dosis. Apalagi penyakit panas dingin Anda. Selama ini kan banyak tipu iklan. Cuma sembuh sementara, tidak tuntas. Cuma klinik kecil. Mana mungkin lebih hebat dari pakar medis? Aku tidak pergi. Kenapa tidak pergi? Yanheng, kamu ketua asosiasi dagang Jingzhou. Entah klinik ini mau manfaatin nama kamu atau ada tujuan lain. Asal ada harapan, ibu tidak mau kamu menyerah. Siapa tahu obatnya mujarab. Ya, Bos Fu, katanya King Rentang bisa menyembuhkan penyakit. Dokternya seorang dewi. Setiap hari pasiennya ramai banget. Kamu punya penyakit hanci, begitu kambuh.
Dalam tubuh terasa seperti terbakar, luar tubuh dingin seperti beku. Jangan-jangan dia? Santai, santai, Antria, satu persatu. Apa yang kupikirkan? Seorang penipu yang suka menggoda pria di jalan. Mana mungkin dia Dewi Penyembuh? Nak, coba saja ke sana. Lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal nanti. Kamu ini siapa sebenarnya? Aku putri dari dinasti Dayong, seorang dewi penyembuh. Baik, aku akan pergi. Katanya klinik baru ini dokternya sangat hebat. Iya, aku juga dengar katanya seorang dewi penyembuh. Nona, waktunya turun. Tamu-tamu sudah datang. Wah, Nona, baju perangmu cantik banget. Nanti pasti bisa mengalahkan pasangan brengsek itu habis-habisan. Sudah datangkah keluargaku? Sudah, mereka takkan melewatkan hari baik seperti ini. Pasti sudah siap dengan akal licik untuk menjatuhkan Nona. Pertunjukan dimulai. Kakak, sudah sehari semalam, kok belum ada hasil? Aku sampai kurus kering nunggunya. Itu layu seperti bunga. Mama sudah bilang jangan asal pakai peribahasa. Bukannya sama saja? Jangan buru-buru, datanya terlalu besar, butuh waktu. Sudah keluar. Ini ayah kita, CEO Grup Fu. Wah, ayah ganteng banget, sampai bikin bulan malu bersembunyi. Itu naga di antara manusia. Sudah dibilang jangan asal pakai. Boss Fu datang. Ayah, Boss Fu datang. Benar, Boss Fu. Boss Fu datang. Boss Fu. ayah. Jadi kamu ayah kami, De. Ayah, kamu ganteng banget, lebih dari 11 si yang bikin ikan malu. Lebih cantik dari 11 si. Ini beneran atau enggak? Apa yang terjadi? Ini anaknya Boss Fu? Boss Fu, kapan kamu punya anak? Sebesar ini? Aku bukan ayah kalian, jangan asal panggil. Tidak mungkin, perhitunganku tidak pernah salah. Kamu memang ayah kami. Ayah, kamu tidak mau kami lagi ya? Lihat kakak, tampan dan gagah seperti pohon jati. Aku, gadis imut super kuat, punya kami berdua. Kamu tidak akan rugi loh. Dua anak ini kok cari ayah ke sini? Ini anak siapa? Sampai keluar cari ayah. Kalian tahu dia siapa? Ini kan Boss Fu, pangeran bisnis ibu kota. Mana mungkin tertarik sama janda hamil sebelum nikah? Iya, dokter wanita King Rentang ini mukanya jelek banget. Wajahnya berbintik-bintik. Boss Fu cuma kakinya bermasalah. Bukan matanya buta. Mana mungkin suka wanita kayak gini? Oh, ternyata si jelek, pantas saja setiap hari. Pakai kerudung waktu periksa, ternyata. Buat nutupin bintik-bintik di wajahnya. Bohong. Mamiku bukan si jelek. Kalau tidak jelek, kenapa selalu pakai kerudung? Kan takut ngeriin orang, iya kan? Kakek tua. Kakek tua. Rumahmu tidak ada cermin, pasti ada air seni. Sebelum menertawakan orang, lihat diri sendiri dulu. Dasar anak kecil, ngomong apa sih? Dan kamu, nenek-nenek, bedak di wajahmu. Ditempel kayak dempul tembok. Nggak takut di malam hari didatangi hantu putih? Dasar anak kecil tak berbulu, kalau masih ngomong sembarangan. Bibirmu akan kurobek. Dasar anak setan punya ibu tapi tak punya ayah. Hari ini aku akan menggantikan ibumu menghajarmu. Ayah, tolong aku. Anak kecil saja tidak dilepaskan? Memukul anak kecil itu melanggar hukum loh. Kakak, jangan banyak bicara dengan mereka. Gadis kecil, kalau kala aku ganti namamu. Aduh, Anak ini kok kuat sekali. Makan apa tumbuhnya? Kekuatannya terlalu besar. Ini tidak masuk akal. menghajarku? Paman jahat, kamu belum level. Kakak Minchuan, bagaimana? Tidak APA. Aduh sakit. Hebat. Malam ini hadiahmu makan malasajiafu.
Asiak. Gadis kecil ini kok kuat sekali. Tidak dengan nazahat anak Kessel, rugi di depan mata. Gadis ini reinkarnasi Siang Yuya, kalau ada kuali. Bisa langsung diangkat. Sudah dengar kabar, King Rentang tidak memelihara pengangguran. Menarik, pasti mamunya wanita luar biasa. Pemilik klinik pengobatan keluarga Gu. Sudah 5 tahun belajar di luar negeri. Klinik pengobatan keluarga Gu. Oh, jadi kamu itu orang yang menyanyiakan. Waktu 5 tahun mama, si anak durhaka. Kalau begitu, kamu pasti asal wanita simpenan ITU. Kamu bohong. Jadi kalian berdua itu pasangan serigala dan harimau yang mengkhianati mama. Ini, serigala dan harimau, adik kecil. Kamu anak kecil, jangan ingat kesalahan orang dewasa, ya. Jangan sampai berkelahi lagi. Tidak, tunggu. Kalau menurut mereka, berarti Shenjianing adalah ibu mereka? Rumah ini ditambah ruko kosong di pinggir kota. Kalau dijual, 3 juta pas. Dulu si perempuan jalang itu mengambil 3 jutaku. Dan membuka klinik. Katanya dokter wanita di King Rentang ini wajahnya penuh bopeng. Shen Shaoning ini juga. Jangan-jangan benar-benar. Tidak mungkin. Shen Shaoning cuma perempuan desa. Dia buta huruf, mana mungkin jadi tabib hebat? Segala sesuatu mungkin terjadi. Inilah tabib wanita itu, selalu memakai cadar. Tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Katanya, ada yang sangat tertarik dengan wajahku. Humph. Mama. Jadi kamu ibu dari 2 anak kecil ini? Di acara penting seperti ini. Bawa mereka untuk APA? Hanya mengacau. Anda lahir merah. Dia perempuan itu dulu. Tuan Muda. Selama ini banyak yang mengaku aku, bahkan ada yang operasi plastik datang ke keluarga Fu. Hanya untuk posisi nyonya besar. Kita lihat dulu perkembangannya. Gu Mingchuan, sudah lama tidak bertemu. Kamu masih sama, seperti lumpur yang tidak bisa dibentuk. Hanya bisa memuaskan ego dengan merendahkan orang lain. Kamu siapa sebenarnya? Dengan kekasih baru di samping, rupanya sudah lupa mantan pacarnya. Shen Shaoning, benar-benar kamu? Tidak menyangka. Klinik King Ren yang nomor 1 di Jingzhou ini. Ternyata dibuka olehmu, Shen Shaoning. Sepertinya di sini banyak kebohongannya, ya. Ini cuma hasil dari marketing dan gimmick. Klinik dokter gadungan yang digoreng. Beneran nih? Gak tahu deh guys, dokter ajaib yang katanya ini apa sih? Cuma dokter gadungan yang penuh tipu daya. Dia bahkan gak punya ijazah SD, dulu waktu aku masih SMA. Dia ngejar-ngejar aku gila-gilaan, sampai datang ke rumahku. Ngerjain kerjaan rumah gratis selama 5 tahun. Iya, coba pikir-pikir lagi. Orang kayak gini, mana mungkin punya keahlian medis yang tinggi? Cuma penipu yang cari uang dan wanita, punya guru pun. Pasti penipu besar yang ngajarin penipu kecil. Kamu. Pemilik klinik keluarga Gu yang sudah turun-temurun 100 tahun. Sekarang cuma bisa menjelek-jelekan lawan dengan fitnah. Dulu kok aku gak nyadar ya? Kamu ternyata sampah masyarakat yang gak ada harganya. Wah, perempuan ini lumayan nih. Keahlian medis ala kadarmu gak pantas disebut dokter ajaib. Kalau gak terima, ayo kita adu. Bicaralah dengan fakta. Oke, aku belajar kedokteran barat di luar negeri selama 5 tahun. Berguru pada dokter terkenal internasional, MR Maisel. Keahlian medis ala kadarmu gak pantas dibandingkan denganku. Ayo. Mau adu gimana? Hadirin sekalian yang paham dunia medis di ibu kota. Kita bisa pilih satu pasien secara acak. Lalu obati dalam waktu sesingkat mungkin. Yang berhasil mengobati adalah pemenangnya. Oke, kalau aku menang, kamu harus buka cadarmu. Di depanku. Kalau kamu kalah gimana? Aku gak mungkin kalah. Kalau kamu kalah, harus berlutut dan minta maaf padaku. Dan menerima cambuk 10 kali. Mama lama gak marah nih. Gu Mingchuan benar-benar cari mati. Siapa suruh bilang kakek buyut penipu? Pantas. Laki-laki bodoh kayak babi ini. Dulu mama kenapa bisa suka sama dia, dan kamu ikut-ikutan ngegoreng harga babi. Aku. Apa iya? Ayah kita tuh yang paling ganteng. Ha. Oke, kalau aku menang, kamu juga harus berlutut di situ. Dicambuk 10 kali. Ayo mulai. Nenek, silakan maju. Terima kasih dokter. Kamu aja deh. Putra tunggal keluarga Fu ini menderita penyakit Hanji, bertahun-tahun berobat tak kunjung sembuh. Penyakit ini, bahkan tabib sejati pun tak bisa menyembuhkannya secara total. Apalagi Shen Shaoning, cuma perempuan desa. Bos Fu, pangeran dari ibu kota. Mana mungkin mau jadi kelinci percobaan? Wajahnya kok familiar.
Matanya galak seperti serigala. Dia datang dengan niat jahat. Sudah lama dengar keahlian Dr. Shen, hari ini. Coba kau periksa aku. Boleh. Serigala atau anjing, 10 kali lipat obat pahit. Akan membuatmu jadi manusia baru. Mama terbang bebas, si kecil selalu mendukung. Menyembuhkan penyakit semudah membalik telapak tangan. Mama kuasai penggang, semangat mama. Semangat mama. Dr. Shen, ini memeriksa pasien atau apa? Memang kau cantik. Tapi aku tidak sampai segitunya menggoda pasienku sendiri. Detak jantung tidak teratur, napas tidak stabil. Suhu tubuh fluktuatif, ini penyakit Hanci. Racik sesuai resep ini. Baik. Konjungtivitis alergi, setelah disuntik, akan sembuh dalam 20 menit. Terima kasih, dokter. Sama-sama, cepat sekali. Klinik keluarga Gu memang terkenal. Benar, tak heran keluarga Gu. Memang harus klinik keluarga Gu. Tak heran klinik keluarga Gu. Iya, yang baru buka ini masih kalah. Minum. Apa? Masih mau aku suapi? Boleh juga sih. Aku tidak pernah terbiasa melayani orang. Dr. Shen, kejam juga ya. Wanita cantik tapi kejam, tidak seperti preman wanita itu. Sama sekali tidak mirip. Terima kasih pujiannya. Tapi dengan kecantikanmu, kalau mau menjadi kekasihku, aku bisa bersusah payah melayanimu. Nada bicara ini, dia. Kau kalah. Tahan. Dokter gadungan, apa yang kau lakukan pada bosku? Katanya tabib hebat? Bohong besar. Bahkan keluarga Gu pun kalah. Jangan bilang begitu, penyakit Hanci memang tak bisa disembuhkan. Berani menantang keluarga Fu, klinikmu. Bagaimana bisa bertahan? Shen Shaoning, orang yang sehat. Kau obati sampai begini. Kau kalah. Mamaku menyembuhkan pasien, selalu berhasil. Tak mungkin kalah. Bapak, jangan buru-buru. Siapa tahu sebentar lagi ayah bangkit dari kubur. Apa yang kau bicarakan ini? Kalah ya terima. Sujit. Saya, Shen Shaoning, sudah puluhan tahun berpraktik. Di kamu saya, tidak ada kata kalah. Mengobati penyakit seperti mengurai benang kusut. Terburu-buru malah semakin runyam, perlahan-lahan baru teratur. Taiyin terbalik, Xiao yang terputus, Tianshu tergantung terbalik 3 inci darah. Selesai. Coba lagi, bisakah kamu berdiri? Sudah kuduga. Aku bisa berdiri. Wah, ayah bisa berdiri. Ayah bisa berdiri. Ini tidak mungkin. Bisa berdiri. Astaga, benar-benar bisa berdiri. Ini luar biasa.
Mama hebat. Mama sangat hebat. Dia benar-benar menyembuhkan penyakitku. Wanita itu dulu juga bilang bisa menyembuhkan penyakitku. Penyakit Hanci, ratusan tahun tidak ada yang berhasil. Tapi kau berhasil menyembuhkannya. Benar-benar sembuh. Paman bodoh, jangan lupa penuhi janjimu. Janji apa yang harus kupenuhi? Menurut aturan pertandingan, aku menyembuhkan penyakitnya dalam waktu tercepat. Aku yang menang. Menurut aturan pertandingan, Shen Shenyi. Kami nang terlambat selangkah. Penyakit Hanci yang kuderita, tingkat kesulitan pengobatannya setara dengan mendaki langit. Pasienmu hanya menderita konjungtivitis alergi sederhana. Jika hasil pertandingan dinilai berdasarkan kecepatan, pertandingan ini tidak ada artinya. Tingkat kesulitannya tidak sebanding. Shen Shenyi bisa dalam setengah jam menyembuhkan penyakit ini. Jelas ilmu pengobatan Shen Shenyi lebih unggul. Dokter Gu, kau kalah. Minta maaf di depan umum. Minta maaf. Kakak Ming Chuan, bagaimana kalau kau minta maaf saja? Maafkan aku. Gu Mingchuan, syaratku adalah sujud dan minta maaf padaku. Maafkan aku, Puas Sakurang. Kau belum dicambuk, tidak bisa bangun. Kau. Malam Tiang Kising, kalian cepat berbalik. Aku takut pemandangannya terlalu berdarah, kalian akan mimpi buruk nanti malam. Ah. Wanita jelek masih mau menginjak-injak aku. Hati-hati, Nona. Itu dia, wanita itu tahun lalu. Wah, cantik sekali. Ini terlalu indah. Wajah ini sangat cantik. Skill pengobatan tinggi, bagaimana bisa ada settingan hebat seperti ini? Tak heran dua anak kecil ini tampan dan cantik. Ibu secantik bidadari. Kemana bintik-bintik di wajahnya? Ini pasti bukan. Hasil operasi plastik biasa. Wajahmu, bagaimana bisa berubah seperti ini? Gu Mingchuan, kamu masih sama seperti dulu, ingkar janji. Kurasa kamu pantas dihukum pancung. Kemana bintik-bintikmu pergi? Jauhi orang tidak baik, hal tidak baik akan hilang. Aura positif membawa keberuntungan, belum pernah dengar. Brengsek, bleh bleh bleh. Ah, terlalu bodoh. Syukurlah kamu bukan ayahku. Semuanya, Gu Mingchuan ingkar janji. Aku umumkan, mulai hari ini klinik King Ren tidak ada hubungan lagi dengan klinik keluarga Gu. King Rentang adalah klinik nomor 1 di ibu kota. Dr. Shen sudah bilang begitu ke depannya. Siapa lagi mau kerjasama dengan keluarga Gu? Keluarga Gu benar-benar memelukan, tidak bermoral. Pengawal, usir mereka berdua. Jangan sentuh aku. Aku bisa pergi sendiri. Shen Shaoning, kamu tunggu saja. Prestise keluarga Gu akan ku kembalikan. Apa yang kamu lakukan? Nona Shen, apakah lupa sesuatu? Apakah tubuhmu bermasalah lagi? Nona Shen, lupa siapa aku? Aku harus mengenalmu. Dr. Shen dari klinik King Ren yang terhormat, skill pengobatan luar biasa. Moralitas tinggi, tak disangka sekarang tidur dengan pria. Tidak mau bertanggung jawab ya? Tidur, pangeran. Aku dan kamu, 6 tahun ini aku sibuk kerja dan urus anak. Mana ada waktu bersenang-senang, apalagi tidur. Pegang tangan pun belum pernah. Jadi 6 tahun ini, dia setia menungguku. Orang ini mungkin punya gangguan hayalan. Jangan-jangan dia pikir aku cantik jelita, skill pengobatan tinggi. Mencoba menipuku. Aku akui, aku tampan dan berbakat. Wajar jika kau menginginkanku. Tapi orang yang menyukaiku banyak sekali. Mulai sekarang, hanya akan bertambah, tidak berkurang. Sedangkan kau, lebih baik menyerah saja. Apa maksud tatapannya? Apa aku tidak layak? Aku ayah dari kedua anak itu. Orang terakhir yang mengaku sebagai ayah anak-anak, satu sedang menjahit di penjara. Satunya lagi jadi bisu. Kau sebelumnya pakai kursi roda. Bisa bangun tidak? Shen Shaoning, jangan sembarangan menghina kemampuanku. Bagaimana? Kau akan menyesal. Sekarang kau ingat siapa aku? Pencabul, keluar.
Ini, gelang ini. Kerja bagus untukmu. Sekarang siapa yang pencabul? Dia, pelayan muda dulu. Wajahmu masih sakit? Aku mencarimu selama 6 tahun, kau bahkan tidak ingat. Wajahku seperti apa? Sekarang situasinya sudah buruk sampai pelayan yang tidur 800 tahun lalu datang sendiri minta tanggung jawab. Meski terlihat rapi, tapi wajahnya penuh dendam. Kalau bukan karena pertandingan hari ini, mungkin dia bahkan tidak bisa bayar biaya pengobatan. Seharusnya aku akan menangguhmu. Ah. Bukankah kau hanya ingin uang? Aku ingin uang. Hah, lucu. Fu Yanheng seumur hidup. Paling tidak kekurangan uang. Melukai harga dirinya. Bibi Ratu benar. Pria itu memang manja. Begini, 2 anakku. Butuh seorang ayah. Aku mempekerjakanmu. Sebagai ayah mereka, bagaimana? Mempekerjakan? Hanya ingin alasan untuk menahanku? Bisa, aku penuhi. Bagaimana sifat wanita ini? Aku belum tahu. Bagaimana jika... Kakak Shen capek, kakak Shen makan buah. Kau juga mau? Sekarang aku punya uang dan waktu. Suami sekarat. Bisa panggil model pria sesukaku. Kau lebih baik cepat mati. Tidak bisa. Keluarga Fu besar, calon nyonya rumah. Tidak bisa ditentukan sembarangan. Perlu diuji. Aku sembunyikan identitas dulu. Lihat wanita ini. Apa sih maunya? Kalau gitu, sebutkan harganya. Oke, harga teman, 3 juta. Mending lo rampok ban aja. 3 juta banyak? Uang jajanku aja nggak sampai segitu. Nggak sampai 3 juta. Terus, 300.000. Deal. Pangeran muda dari kalangan elit Beijing. Ternyata cuma 300.000 udah bisa beli dirinya sendiri. Jangan sampai ibuku tahu aku disokong. Wanita itu, Hong Xiaoning. Kalau dia bisa melewati ujianku, nenek pasti senang. Akan dijemput dengan tandu megah untuk menantu perempuannya. Anchor D. Ayah kok belum datang juga? Nungguinnya bikin hati campur aduk. Maksudnya, perasaan campur aduk. Kasih. Ini siapa? Aku. Dia teman baikku, namanya Lite. Oh ayah. Aku ada urusan, duluan ya. Berdiri. Aku ingat banget, pas acara kedokteran itu. Kamu manggil dia bosku. Itu nama panggilan, iya. Iya, nama panggilan. Kamu juga tahu kan, cowok-cowok suka kasih julukan. Saling puji-pujian gitu. Coba panggil ayah angkat. Ayah angkat. Oke, kamu boleh pergi. Kalau gitu, Feng Xian pamit. Sayang, kalian kan selalu pengen punya ayah. Sekarang ayah bisa pindah dan tinggal sama kita. Hori, haha. Asyik, akhirnya ada ayah yang main sama kita. Ayo, maju. Ayah kalah lagi. Ayah payah banget sih. Ayah, kok bodoh banget sih? Gimana bisa punya anak secerdas kita? Ayah cuma belum pernah main game ini. Udah waktunya tidur, kalian berdua. Kembali ke kamar masing-masing. Oak. Sayap. Ayah kasih bisnis ke Sahyo. Pasti sibuk banget kerja. Sihyo apaan sih? Selesai, identitas terbongkar. Oh iya, ayah kalian adalah CEO Grup Fu. Sibuk kerja itu wajar.
Aku bohong bilang kamu adalah bos konglomerat terbesar di Jingzhou. Masa harus ku beritahu mereka kalau kamu pekerja salon? Ayah ibu, kalian kan suami istri. Kalian suami istri harusnya tinggal bersama. Mesra Terrace, lupa makan ayah dong. Kekualai. Kalian palsu. Hanya bohong demi kami. Kalau begini, lebih baik kami tak punya orang tua. Betul. Kalian berdua terlalu kreatif. Aku dan ayah tentu saja saling mencintai. Iya. Mereka sudah pergi? Belum. Syukurlah, ayah asli. Mulai sekarang tak ada yang berani ganggu kita. Aneh, setiap kali peluk dia, rasanya tenang sekali. Pelukannya terlalu kencang. Mau mencekik ya? Katanya mau jadi sugar daddy-ku? Aku juga harus jalankan kewajibanku. Gajimu cuma 300 sebulan. Lakukan ini saja sudah melebihi kapasitasmu. Ngapain ketawa? Shen Xiaoning, kau wanita pertamaku. Lagi pula dulu kondisiku begini. Siapa yang mau? Jangan merendahkan diri. Sekarang kau sudah sembuh. Nanti kau akan lebih hebat dari banyak orang. Terima kasih. Malam ini kita tidur saja. Aku tak akan ganggu. Pulang cepat ya. Ayah berangkat kerja. Sampai nanti malam, ayah. Baik. Suamimu mau kerja? Harusnya ada respon dong. Anak-anak lihat nih. Aku pergi dulu. Dadah ayah. Shen Xiaoning si jalang itu. Ternyata sudah main serong dengan putra Fu. Pasti Fu Yanheng, yang jadi sugar daddy si Jalang. Nenek Fu sangat menjaga reputasi keluarga. Kalau sampai tahu, anaknya jadi sugar daddy wanita hamil di luar nikah. Hidup enak Shen Xiaoning. Akan segera berakhir hahaha. Fu Yanheng si brengsek ini. Aku punya cucu laki-laki dan perempuan. Lauli, keluarga Fu punya penerus. Nyonya tua agak pusing. Bocah nakal ini menemukan cucu-cucuku. Berani-beraninya tidak memberitahuku. Mungkin tuan muda punya pertimbangan sendiri. HMPH, tapi tidak apa-apa. Aku punya cara sendiri. Lauli, kau cari tahu di mana mereka tinggal. Aku akan menjemputnya sendiri. Cucu-cucuku pulang ke rumah. Baik-baik. Makan sudah siap. Ayo, deng 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 deng. Black Forest ala papa, dessert kecil setelah makan. Hanya ada satu ini loh. Wah, Jangan lupa sikat gigi ya, nanti gigi berlubang. ia tahu. Ini semua masakan ibu kalian? Betul, hasil tangan mama. Lebih enak dari chef bintang 5 restoran manapun. Papa coba dong, cuma ada di sini loh. Baik. Cabang domba merah. Siomay sutra emas,
Sup 8 kelezatan sarang burung. Ini semua hidangan langka dari pesta kekaisaran zaman dulu. Kami makan setiap hari loh. Iya, orang luar mau bayar puluhan juta juga tidak bisa dapat. Sudah, jangan bicara saat makan. Hai Zaoning. Jangan bicara saat makan, beri contoh baik untuk anak-anak. Baik. Besok ulang tahun Tianqi dan Xingwan. Aku rencananya mau ajak mereka makan bebek panggang andalan New Zealand. Rasa bebek panggangnya meski tidak selevel dapur kekaisaran. Tapi kualitasnya nomor 1, sayangnya. Cuma bisa menyajikan 12 meja per hari, aku tidak dapat reservasi. New Zealand. Besok restoran New Zealand. Siapkan 1 meja VIP. Halo, Nona Shen, saya manajer restoran New Zealand. Selamat, Anda menjadi pelanggan beruntung kami. Mendapat voucher makan keluarga untuk besok. benarkah? Hebat. Besok kita bisa makan di New Zealand. Asiak. Besok aku bisa berharap agar Mama melahirkan adik perempuan untuk temanku bermain. Ayah ibu tidur yang nyenyak, berusaha untuk punya bayi, hahaha. Kalian berdua. Ning. Aku sangat tidak nyaman. Napas tengah-engah, ruam di seluruh tubuh, kabarnya setelah sembuh dari sindrom Hanci. Akan menderita efek samping kelaparan kulit. Kamu sekarang, seperti kucing besar yang gila-gilaan menghirup catnip. Sekarang kucing besar ini ingin sedikit kehangatan. Besok masih harus pergi ke New Zealand, jangan bermain terlalu larut ya. Baik. Seperti serigala lapar, sudah bilang tidak mau tapi tetap makan. Suatu hari nanti harus diberi aturan. Halo Nyonya, tolong tunjukkan kode reservasi Anda. Ini, undangan seperti ini belum pernah lihat, tapi stempelnya memang dari toko kami. Jangan-jangan, ini khusus disiapkan untuk orang penting. Halo, silakan ikut saya. Bos Fu, Nona Shen dan anaknya sudah sampai di ruang VIP. Sajikan semua hidangan termahal di toko ini. Siapkan juga kue, bilang saja ini hadiah ulang tahun. Ya, Nona Shen yang diundang Bos Fu hari ini. Apakah tamu VIP yang mengirim undangan tadi malam? Bukan tamu VIP, tapi keluarga. Restoran mewah yang sulit dipesan seperti ini bisa dapat reservasi, suamiku. Kamu hebat sekali. Ini bukan apa-apa, aku, teman kecil. Dia adalah manajer restoran spesial ini. Nenek Fu sudah melihat fotonya. Shen Xiaoning, sebentar lagi hancur. Kita rayakan dulu. Silakan lewat sini. Shen Xiaoning, kenapa dia di sini? Restoran New Zealand ini adalah milik Bos Fu. Shen Xiaoning merengkuh Bos Fu. Bisa masuk dengan bantuannya bukan tidak mungkin, tapi Fu Yanheng juga tidak terlihat. Ini membuktikan hubungan mereka berdua sama sekali tidak bisa ditunjukkan. Nenek Fu tidak mungkin mengizinkan seorang wanita yang hamil sebelum menikah masuk ke keluarga Fu. Pergi. Pesan ini dulu, tambahkan juga kue buah. Jangan pakai mangga, anak-anak alergi mangga. Baik. Mama, kenapa ayah tidak datang? Ayah lembur di kantor, nanti juga datang. Oh Mama, nanti aku boleh tidak makan mie panjang umur? Tidak enak. Mie panjang umur melambangkan kedamaian dan umur panjang, ini harapan mama untukmu. Tidak boleh tidak makannya. Oh baiklah. Shen Xiaoning, ini Yu Lan. Ini restoran terkenal tingkat nasional dan hanya untuk anggota. Hanya melayani 12 meja per hari. Tapi aneh, aku tidak melihat namamu di daftar ini. Sepertinya namamu tidak ada di sini.
Nona Shen, maaf, aku tidak bisa menghentikannya. Aku ingat, restoran ini tidak boleh membawa hewan peliharaan, kan? Cepat usir anjing yang menggonggong ini. Kamu. Kamu kerja bagaimana sih? Aturan Yus Hilan tidak tahu? Tapi, Nona ini punya undangan. Itu pasti palsu. Siapa yang tidak bisa membuatnya? Cepat panggil Satpam, usir mereka bertiga. Satpam. Apa yang kamu lakukan? Awalnya baik-baik, kalau kamu masih tidak bisa membedakan benar salah. Jam ini akan menusuk wajahmu. Kami punya undangan langsung dari manajer restoran. Anak kecil, ngomong apa? Di sini selalu sistem reservasi. Tidak perlu undangan. Mereka pasti sekelompok penipu profesional. Cepat usir mereka. Aduh, aku? Wajah paman jahat ini lebih tebal dari tembok kota. Demi memanipulasi mama, dia berani berbohong seenaknya. Aku. Adik, jangan tiru dia, berbohong sembarangan tidak etis. Mengerti, kakak? Menurutku, yang berwajah tebal adalah kalian. Demi masuk ke kalangan atas dan mencari sugar daddy, sampai memasukkan undangan. Hal seperti ini pun berani dilakukan. Apa lagi yang ditunggu? Cepat usir mereka. Berdasarkan apa hakmu mengusir kami? Temanku adalah manajer restoran ini. Tunggu sampai dia datang. Kamu akan menyesal. Oh, ternyata orang dalam. Kalau begitu panggil dia, biar wajahmu malu sendiri. Piwait aku malu. Baik, tunggu saja. Saner, Camarilla. Siapa yang tidak tahu aturan, masuk tanpa reservasi. Nona, bolehkah saya melihat undangan Anda? Undangan ini, bukankah kemarin asisten Lee yang menyuruh saya mengirimnya? Gue ini, berbeda sekali dengan yang diberikan Bos Fu. Jangan-jangan, mereka bukan tamu VIP? Apakah Anda kenal Bos Fu? Tidak kenal. Ternyata hubungan gelap yang memalukan. Aduh, dia cuma wanita desa. Ngapain banyak bicara dengannya? Cepat usir mereka, jangan ganggu pengalaman kami. Tamu-tamu terhormat ini. Oh, ternyata cuma wanita desa. Undangan Yus hilang, yang memegangnya pasti orang kaya atau terhormat. Banyak sekali orang yang datang makan dengan undangan palsu. Nona, sebelum kami bertindak, silakan pergi sendiri. Aku tak pernah membuktikan diri. Kalau berani, buktikan saja. Undangan ini buatanmu. Manajer toko seperti kamu pun bisa aku gantikan. Jangan buang-buang waktu dengannya. Gadis kecil itu bisa silat. Serang dia bersama-sama. Mincuan, lupakan saja. Jangan-jangan yang mendukungnya adalah Bos Fuyong. Kita sama sekali tak sanggup melawannya. Saner, aku sudah menempatkan mata-mata di rumah Nenek Fu. Katanya Nenek Fu akan segera tiba. Baju Tijia Tong. Kalian semua akan jadi anjing terlantar. Kurasa anjing terlantar itu justru kamu. Nenek Fu, hello. Saya adalah pemilik klinik pengobatan Gu. Gu Mingchuan. Ini adalah menantu perempuanku. Yan Heng memang punya selera yang bagus. Ini seharusnya cucu perempuanku yang sulung. Ibu. Makanlah mie panjang umur ini. Semoga anakku selamat sentosa. Panjang umur sampai ratusan tahun. Ibu. Makan pelen-pelen, tak ada yang mirbat. Dasar gadis bodoh. Bukan dia. Tenang, kedua anak ini tidak akan kenapa-kenapa. Hei, lihatlah nenek ini. Tampaknya sangat ramah pada Shen Zhaoning. Banyak orang sedang memperhatikan. Nenek pasti ingin menjaga reputasi keluarga Fu. Jadi anak-anak itu disuruh pergi dulu. Nenek, wanita ini membawa undangan palsu. Merusak tingkat seluruh yusilang kita. Undangan palsu? Nenek, ini kelalaian saya. Saya akan menyuruh orang mengusirnya. Tahukah kamu siapa dia?
Berani menyentuhnya? Kurasa kamu tak ingin jadi mener lagi. Nenek, maafkan. Bukankah dia penipu? Penipu! Kamu bahkan tak tahu siapa tamu penting yang datang. Percaya kabar burung. Memanfaatkan kekuasaan untuk menindas. Ambil gaji di bagian personalnya. Besok tidak usah masuk kerja lagi. Nenek. Gu Mingchuan, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu mau membunuhku? Nenek. Dia cuma wanita desa, hamil sebelum menikah. Entah pakai siasat apa. Bisa naik ranjang bos Fu. Benar, Nenek. Bukankah Nenek datang untuk memperingatkan Shen Zhaoning? Kalian ini siapa? Berani bilang aku, menantu keluarga Fu. Menantu. Kalian masih diam saja. Usir kedua orang yang menyebar rumor ini. Killier. Ya. Nyonya tua, apakah ada kesalahpahaman? Jangan sentuh aku. Nyonya tua, apa kamu salah orang? Kedua orang ini dilarang masuk ke Yuzhilan selamanya. Ya. Ada APA? Ada sesuatu di wajahku? Tidak, terlalu mirip, kecuali tahi lalat hitam di alis kiri. Hampir sama persis dengan ibu. Menantu, kamu cantik sekali. Gayanya juga bagus. Bocah nakal di rumahku itu, dia tidak pantas untukmu. Nyonya tua, apakah Anda salah orang? Aku belum menikah. Bocah nakal, sudah punya anak, tapi tidak memberi status. Tunggu sampai aku bertemu dengannya, aku akan memaksanya. Cepat menikahimu. Menikah? Nyonya, aku tidak kenal anak Anda. Bagaimana bisa? Anakku adalah Fu. Ibu. Halo, kepala rumah tangga Li. Nyonya, aku benar-benar tidak kenal anak Anda. Bagaimana bisa? Anakku adalah Fu. APA? Katakan. Si kecil sudah bangun. Baik, aku segera ke rumah sakit. Anak sudah bangun, kita ke rumah sakit lihat. Baik, Sayang, menderita begitu berat, aku harus beli sesuatu. Untuk menghibur anak. Ah, benar, lebih baik aku beli saja, Hicksni. Agar anak-anak bisa main kapan saja, benar. Tianqi dan Wanwan kecelakaan, aku harus cepat ke rumah sakit. Tenang. Mereka akan baik-baik saja. Tapi sekarang, aku ada urusan. Jangan biarkan dia bertemu ibuku lagi. Bukankah semalam baru minum obat? Kenapa kambuh lagi? Tidak tahu, mungkin obatnya belum cukup efektif. Ini tempat umum, jangan bicara sembarangan. Tenang, aku sudah menyuruh Lite, temanku yang baik, untuk menjemput anak. Aku tidak akan biarkan anak celaka. Pulang. Aku akan oleskan obat untukmu. Aku akan oleskan obat untukmu. Kamu ngapain? Banyak orang di sini. Aku peluk istriku sendiri. Kenapa? Kenapa aku merasa di sini semakin parah? Aku ambilkan obat untukmu. Duduk dulu. Harry, kamu adalah obatku. Kami sudah kembali. Ayah ibu, tadi sedang apa sih? Susah ditebak. Susah ditebak, susah ditebak. Kalian berdua baru pulang dari rumah sakit sudah lincah-lincah. Sepertinya sudah tidak apa-apa. Ibu, Wanwan, buru-buru pulang, kangen banget. Tianqi juga kangen. Kalian memang manis. Hari ini boleh. Main game 1 jam lagi. Yeay, bagus sekali. Bos Fu, nenek ada di luar ingin bertemu. Ibu,
Nenek, Kenapa kamu datang? Tentu saja untuk melihat cucu-cucuku. Bibi, terima kasih banyak kali ini. Mengantar kedua anak ini ke rumah sakit. Kamu kenal Bibi ini? Aku kenal, pernah bertemu beberapa kali. nenek cantik, terima kasih sudah membantu ibuku hari ini. Ayah ibu, lebih baik ajak nenek cantik makan di rumah. Tidak bisa, tidak bisa. Maksudku, nyonya ini mungkin tidak terbiasa dengan masakan rumahan kami. Bibi, terima kasih hari ini. Kita semua keluarga, tidak perlu bicara seperti orang asing. Kamu, cepatlah, menikah dengan anakku, aku bisa dengan bangga memeluk cucuku, cucuku. Aku bahkan tidak tahu siapa anaknya, nenek ini. Apakah terlalu ingin punya cucu? Bibi, aku sudah punya suami. Ini adalah ayah dari anak-anakku. Di hatinya, ternyata ada aku. Jika Anda suka Tianqi dan Wanwan, bisa sering-sering datang melihat mereka. Dia karena aku, menolak menjadi istri orang kaya, tapi aku malah mengujinya. Baik, aku tidak akan mengganggu hari ini. Ayah ini, Entergon aku. Asisten Lee sudah cerita, aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi hanya memberimu waktu 1 bulan untuk membangun hubungan. Sebulan kemudian, aku akan menjemput menantuku dan cucuku. Baik itu cucu laki-laki maupun perempuan. Cucu perempuan, Baik, tugas akan dilaksanakan dengan baik. kamu ini. Bos, kamu sampai menolak keluarga kaya demi cinta. Kapan kamu akan menikah dengan model pria tampan itu? Aku tidak ingin hidup dalam persaingan uang dan kekuasaan yang penuh intrik. Hidup sekarang santai saja. Ngapain ikut campur dalam kekacauan itu? Kukira kamu tertarik pada si tampan itu. Masa sih? Kami berdua cuma saling memanfaatkan saja. Jadi alasan dia menolak, sama sekali bukan karena aku. Kamu datang pas banget. Ayo, aku bantu oleskan obat. Kalau kamu tidak suka aku, ngapain peduli padaku? Ada apa? Malam-malam galau, lagi PMS ya? Aku oleskan obat dulu ya. Aku peringatkan kamu. Lain kali sebelum ciuman, kasih tahu dulu. Oke, siap laksanakan. Aku bantu oleskan obat dulu ya. Dia masih peduli padaku, kami baru kenal sebentar. Wajar kalau dia belum mencintaiku. Lepaskan bajumu. Sudah, Sama di sini. jahat, licik kamu. Dan ini, Jangan sembarangan menggoda. Kak Yanhen, sapa saja, jangan sok akrab. Kak Yanheng, jangan dingin-dingin gitu dong sama aku. Aku pulang ke negeri ini demi kamu loh. Jangan panggil Kak Mulu, kamu bukan ayam betina. Kalau bukan karena kamu mengadu ke ibuku, aku tidak akan menjemputmu. Kenapa sih Kak Yanheng? Aku sangat merindukanmu. Tidak bisakah kamu lebih baik padaku? Tidak bisa. Kak Yanheng, ini di lehermu. Akhirnya kamu sadar juga. Ya, ini adalah Tanda lahir kan? Tapi, aku tidak ingat. Dulu kamu punya tanda lahir di sini. Nona Ling Fiai. Itu kayaknya bekas ciuman. iya. Tadi malam istriku lagi rewel sampai tengah malam. Capek deh. Istri? Kak Yanheng, sejak kapan kamu punya istri? Kami juga punya anak. Aku ada janji dengannya. Asisten Lee, antarkan dia pulang. Nona Hi, silakan. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Oh, baiklah. Kalau begitu kita pergi dulu. Kamu. Aduh. Cari tahu, dengan siapa kakak Yanheng bersama sekarang? Kalau
Kalau kamu tidak sibuk, lebih baik kamu menyapu lantai. Seluruh bagian dalam dan luar ini. Sekarang kamu sudah mulai jijik dengan aku. Aduh, aku sibuk, masih banyak hal yang harus kulakukan. Kamu cari sendiri kegiatan. Baiklah, perintahmu. Kamu adalah Shen Zhaoning. Ada apa? Wajahnya lumayan, tapi latar belakang keluarga dan wawasan pasti tidak bisa dibandingkan dengan aku. Langsung saja, aku akan bicara terus terang, asalkan kamu mau pergi. Kakak Yan Heng, sebutkan harganya, berapapun akan kubayar. Sepertinya, dibandingkan dengan kakak Yanhamu, kamu sepertinya lebih perlu memperhatikan dirimu sendiri. Apa yang ingin kamu lakukan? Masalah hahimu cukup parah jika masih minum alkohol dan begadang. Serta makan makanan dingin akan semakin parah saat serius. Bisa menyebabkan pingsan. Lalu harus bagaimana? Begini, aku akan memberi resep obat tradisional untuk satu periode pengobatan. Minum 2 kali sehari setelah makan. Terima kasih, dokter. Tidak, aku datang untuk menghitung utang. Kok malah kamu yang mengobatiku? Sebagai dokter, tentu menyelamatkan orang lebih penting. Kamu baik sekali. Tidak, wanita ini terlalu menopause. Aku beri kamu 1 juta, tinggalkan kakak Yan Heng. Healing Fei berani mengusik aku. Calon istri yang belum resmi. Baik, kartu ini aku terima. Ternyata, kamu hanya tamak akan. Sebagai biaya pengobatanmu. Kamu serakah sekali, pengobatan rahim 1 juta. Ternyata, dia tidak tega meninggalkanku. Kamu tahu tidak, setiap hari orang yang ingin berobat ke Ningning berkubang sampai tidak bisa masuk. Coba tanya tentang julukan Shen Sheni, 1 juta. Sudah harga teman. Benar kan? Dalam resep yang kubuat, ada 3 bahan yang sulit didapat. Kamu masih muda, uang bisa dicari lagi. Kakak Yan Heng, kenapa kamu memilih bersamanya? Kamu jelas tidak sepadan dengannya, yang cocok denganmu. Hanya aku seorang. Aku tidak pantas untuknya. Lucu juga. Kamu bilang aku lucu. Jangan kira dengan berkata begitu, aku akan membiarkan kalian berdua bersama. Bunga lili, tahan lama dan tahan dingin. Di kampung halaman kami, jika seorang gadis diberi bunga ini, artinya dia murni dan kuat, gadis yang baik dan pemberani. Sejak kecil, tidak pernah ada yang memujiku seperti ini. Sombong, kejam, dan otoriter. Hampir menjadi label khususku. Hari ini tidak cocok untuk memberi pelajaran, lain kali aku akan datang lagi. Dia pasti pernah mengalami banyak kesulitan. Keluarga He di dunia bisnis selalu hidup bergantung pada orang lain. Dia harus menegakkan duri di belakangnya. Kalau tidak, di lingkungan seperti itu, pasti akan menjadi ikan di talenan. Seperti aku dulu. Ningning. Ayo kita menikah. Nonehi. Jika kamu ingin mendapatkan pangeran keluarga Fu, aku bisa membantumu. Bagaimana caramu membantu? Bagaimana? Kamu siapa berani memanfaatkanku? Bajingan, aku sendiri. Bisa mengalahkan Shen Zhaoning. Shen Zhaoning, keluarlah. Dokter jahat, kembalikan nyawa anakku. Kalian mau apa? Tolong nilai anakku. Dirawat di sini selama 2 bulan, tidak sembuh. Malah semakin parah, akhirnya meninggal. Tidak menyangka, aku menghabiskan semua hartaku. Setiap bulan bayar 3.000, tapi anakku tetap hilang. 3.000 bukan jumlah kesel untuk keluarga biasa. Awalnya aku bersyukur padanya. Sampai aku pergi ke klinik lain. Obat darurat di depan klinik, biaya obat ini hanya 200. Dia jual 3.000, pedagang jahat ini benar-benar tidak punya hati. Benar, ini keterlaluan. Penipu rakyat kecil. Sangat tidak tahu malu. Ini obat digunakan untuk perawat anakmu. Kamu bisa periksa di rumah sakit manapun, klinik King Ren. Tidak mengambil keuntungan sedikit pun darimu.
Teruskan keributan, kalau tidak jangan harap dapat uang. Kamu bohong. Nyawa putriku kau yang bunuh. Bunuh orang bayar nyawa. Aku akan membuatmu membayarnya. Kembalikan nyawa putriku. Fu Yanheng. Aku baik-baik saja. Bawa ke kantor polisi, dakwa dengan tuduhan pembunuhan berencana, dia pantas mendapatkannya. Dia pantas. Kerumunan yang membuat keributan, yang tidak ingin dituntut, segera pergi. Cepat pergi, cepat pergi. Cepat masuk, aku akan segera membalut lukamu. Baik. Siapa yang berani menghina mama? Aku Shen Xingwan. Yang pertama tidak setuju. Pak sudah menemukan di sebuah warnet bawah tanah. Mereka sengaja menyewa hacker top untuk memblokir IP. Tapi sayangnya, aku tak terkalahkan. Bagus sekali. Memang anakku Fu Yanheng. Halo. Bos Fu, sudah ketemu? Pergi tidur saja kamu. Agar mama tidak sedih lagi. Agar orang jahat tidak mengganggu lagi. Ayah, kamu harus berusaha baik. Tenang, serahkan pada ayah. Sial, topik panas dihapus lagi, akun pemasaran dibatasi. Terus dorong, setiap kali mereka hapus, kita dorong lagi. Lawan mereka sampai akhir. IP kita sepertinya sudah dikunci oleh lawan. Jia Si Rang Yang Perpengalaman. Bisa dihentikan? Ada APA? Lihat belakang. Kalian berdua lagi, anak sialan. Orang yang akan mati, kata-katanya baik. Sepertinya kalau tidak dipukul setengah mati, kamu tidak akan bicara. Bajingan sialan, makin peluriku, makin peluriku. Aduh. Ming Chuan, kamu tidak APA. Cepat halangi mereka. Fu. Yan Heng. APA. Lepaskan aku. Bos mau pergi. Lepaskan aku. Biarkan napas terakhir, bawa ke rumah sakit. Lepaskan aku pergi. Lepaskan aku. Aneh, kemarin belum banyak orang, kenapa baru King Yun pulang kampung? Hari ini pasien yang datang berobat banyak sekali. Dengar belum? Klinik keluargaku ketahuan pakai bahan obat palsu. Sudah ditutup dan diperintahkan untuk perbaikan. Sudah masuk TV, itu siaran 11-11 TV. Bahkan nomor 215 dibongkar, katanya pakai bunga salju Gunung Tianshan. 1000 per batang, ada juga wortel dilapisi cat perak. Menipu pasien. Sialan Guming Chuan, cari uang haram. Oh ternyata klinik keluarga Gu ditutup ya. Kalau begini terus bukan solusi, aku harus cari asisten. Halo, apakah ini Dr. Shen? Saya datang melamar pekerjaan. Universitas Kedokteran Jingzhou, CFMU sangat bagus. Bisa kerja di rumah sakit tingkat kota. Kenapa mau datang ke klinik sederhanaku ini? King Rentang adalah klinik nomor 1 di Shangjing. Saya ingin melihat langsung. Kemampuan Dr. Shen, apakah benar seperti kabar yang beredar? Datang dengan keraguan bukan pujian, kamu diterima. Kapan bisa mulai kerja? Sekarang. Lari 100 li beli kue untuk Ning Ning. Dia pasti suka. Kalian sedang apa? Kamu pulang? Aku kemarin cuma bilang pengen makan kue. Hari ini kamu langsung beli di selatan kota. Shen Xiaoning. Siapa dia? Dia.
Jawab pertanyaanku, siapa dia? Dia King Shen, asisten baru di klinik. Barusan mataku tidak nyaman, dia bantu tiup debu. Dr. Shen, ini siapa? Asisten saja dipanggil mesra begitu. Shen Xiaoning, kamu memang tetap tidak bisa berubah. Ini siapa? Suamiku, dia lagi panas dalam, emosinya agak besar. Sifatnya tidak baik. Besok jam 9 jangan lupa datang tepat waktu. Harus cari cara untuk tinggal. Dr. Shen, perutku agak sakit, mungkin harus menginap semalam di sini. Shen Xiaoning. Sini bantu aku oleskan salep. Kamu kambuh lagi? Kamu sakit dulu. Nanti aku siapkan kamar. Halo Dr. Shen. Bukannya mau oleskan salep? Salep mana bisa sebaik kamu? Dr. Shen, lubang air di kamar mandi kamar ini kayaknya tersumbat. Dr. Shen, lubang air di kamar mandi kamar ini kayaknya tersumbat. Ini baru diperbaiki kemarin. Kok bisa rusak secepat ini? Fuyan Heng, kamu nggak tidur malam-malam? Duduk di sini nunggu kelinci? Ternyata kamu mau keluar. Iya, Song Tingshen. Lubang air di kamar mandi tersumbat, aku mau perbaiki. Dasar teh hijau. Perbaiki pipa ya. Oke, aku jago. Dasar teh hijau, berani-beraninya menggoda istriku. Lubang air tersumbat ya? Aku bantu. Urusan kecil begini ngapain malam-malam panggil cewek? Masih laki-laki nggak sih? Kenapa? Tuan Fu nggak percaya sama Dr. Shen ya? Kayaknya hubungan kalian nggak terlalu dalam. Aku peringatkan kamu, jangan asal ngomong. Kamu ngapain? Tuan Fu, kenapa kamu nggak percaya kalau aku dan Dr. Shen benar-benar nggak pernah ada apa-apa? Kamu ngomong apa sih? Fuyan Heng, kamu ngapain? Bangun, gimana? Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, aku nggak tahu. Kenapa bisa bikin Tuan Fu marah? Dr. Shen jangan marahin dia. Aku peringatkan kamu, jangan asal ngomong di sini. Barusan kan kamu sendiri. Kamu ngapain? Kamu gila malam-malam? Aku gila? Lebih percaya dia daripada aku ya? Aku lihat kamu barusan mukulin orang tanpa alasan. Mukulin orang? Kamu, Ini baru namanya mukulin orang, Shen Xiaoning. Aku kecewa sama kamu. Fuyan Heng berhenti. Kamu jelasin, apa maksudnya kecewa sama aku? Kamu ngapain? Lepasin aku. Fuyan Heng. Kamu ngapain? Harusnya kamu kasih penjelasan ke aku. Bangun. Bos Fu nggak kuat. Kalau dipukulin lagi bisa mati. Satu pukulan 50 juta, cepat. Aku nggak mau lanjut. Bos Fu. Urusan bos perempuan ini nggak bisa pakai kekerasan. Harus pakai kecerdikan. Kamu bilang asisten ini kelihatannya mencurigakan, niat jahat. Terus niatnya apa? Hah? Giliran aku ya? Lanjut. Hati-hati saling mencintai. Maksudku, saling memahami juga tidak ada gunanya. Ini sederhana saja. Anjing kecil bisa merayu, kamu juga bisa merayu, kan? Aku punya novel romantis tahun 82. 谍影判断strategy 他很89。 Bagaimana menaklukkan gadis cantik? Bukankah ini sudah terlalu ketinggalan zaman? Ah, wakil direktur, merayu tidak pernah ketinggalan zaman. Jika kita tidak bertindak, ayah dan ibu akan semakin menjauh. Kita lakukan seperti ini.
Kakak, kue kesukaan Mama. Kue kesukaan Mama, sudah kamu siapkan? Tentu, aku bisa diandalkan. Mama pasti suka melihat hadiah yang dipersiapkan Papa. Shen Xiaoning, hadiah besar dariku untukmu. Nick Matilla. Tolong anaknya. Ini gas, kamu atau Shen Xiaoning. Pilih satu. Tolong. Ning. Sejujurnya, aku tidak menyangka, pangeran yang biasanya tegas bisa rela mengorbankan nyawanya demi seseorang. Aku dan keluarga Fu tidak akan pernah berdamai. Ting Sen, kakak hanya punya kamu. Kamu harus membantuku. Sepertinya sepupuku salah hitung. Kamu sudah bangun. Nona Shen menemanimu semalaman, baru saja pulang. Anak-anak semua baik-baik saja. Aku tidak butuh perawatanmu. Bos Fu memang seperti kabar yang beredar. Tidak berperasaan, raja dingin. Kamu tahu identitasku. Mungkin hanya Nona Shen yang hidup sederhana. Dan tidak peduli dengan ketenaran, tidak tahu tentang Bos Fu yang terkenal. Yang menguasai dunia politik dan bisnis. Aku penasaran dengan status Bos Fu. Wanita seperti apa yang tidak bisa didapatkan? Kenapa justru menyukai Shen Xiaoning? Kamu salah. Aku tidak menyukainya. Aku mencintainya. Karena kamu sudah tahu identitasku. Maka seharusnya kamu tidak menyentuh orangku. Bos Fu kaya dan berkuasa, aku memang tidak bisa menandingi. Tapi cinta tidak memandang siapa dulu, atau uang dan kekuasaan. Pergilah, jangan ganggu aku. Yang Heng sudah bangun? Tuan Fu dia. Dia kenapa? Jangan-jangan terjadi sesuatu? Dr. Shen. Dia baik-baik saja, aku yang ingin mengundurkan diri. Mama lihat, kakak ini lucu banget, mukul diri sendiri. Baik, Dia kenapa? Kok jadi dingin seperti ini? kalau kamu memang ingin pergi, aku tidak akan menahanmu. Semoga sukses di masa depan. Kita akan segera bertemu lagi. Maaf, aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Aku juga menyalahkanmu tanpa alasan yang jelas. Suster, kenapa dia belum sadar? Dia siapa bagimu? Dia suamiku. Batang otaknya yang menjadi pusat kehidupan mengalami kerusakan. Menyebabkan dia dalam kondisi koma yang dalam, keadaannya tidak terlalu optimis. Apa? Ini tidak mungkin. Segala sesuatu mungkin terjadi, temani dia bicara lebih banyak ya. Fuyan Heng, kumohon. Asal kamu sadar, apapun yang kamu minta akan aku penuhi. Tenang saja, aku tidak akan mati. Kenapa baru sadar? Aku sangat khawatir. Kamu tahu tidak? Maaf, mulai sekarang tidak akan membuatmu khawatir lagi. Maaf, aku tadi salah lihat. Tadi kulihat pasien di kamar sebelah, maaf ya. Untung salah lihat, kalau tidak aku akan menyesal seumur hidup. Orang sebesar ini,
Kalau hilang gimana? Tenang, aku tidak akan mati. Aku akan selalu menemanimu. Kamu punya keluarga. Saatnya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan identitas. Sofanya empuk banget, sofanya empuk banget. Rumahnya besar sekali. Kita sekarang harus mengurangi pengeluaran. Tidak perlu tinggal di rumah sebesar ini. Tenang, aku sudah membelinya. Sudah beli? Dapat uang dari mana? Ning, sebenarnya aku benar-benar direktur grup Fu. Kamu direktur? Tian Qiwanwan, jangan lompat-lompat. Lihat kamar kalian sendiri. Seperti apa kamar kalian? Baik. Kamu masih ingat teman baikku itu? Sebenarnya dia asistenku. Asisten Lee. Fu Yanheng, aku tidak peduli identitasmu apa. Tapi aku tidak ingin kamu, demi memberiku hidup yang lebih baik, membuat kebohongan dan terus membohongiku, membuat dirimu lelah. Besok ingat untuk mengembalikan rumah ini ya. Kamu masih tidak percaya padaku? Di internet bisa mencari beritaku, lihat. Tidak ditemukan orangnya, loh. Sial, dulu untuk menyembunyikan identitas. Berita yang terkait denganku. Sudah, cepat mandi dan tidur. Jangan lupa besok kembalikan rumah ini. Tunggu, aku benar-benar Fu. Asisten Lee, besok jemput aku kerja, semakin ramai semakin baik. Baik. Selamat pagi, Nyonya. Pagi, sayang. Makan sarapan. Sekarang kau pasti percaya, aku adalah CEO grup Fu. Fu Yanheng, kamu tidak perlu menghabiskan uang untuk hal-hal ini. Sebenarnya aku tidak butuh sensasi seperti ini. Aku hanya ingin kamu berubah total. Memulai hidup baru, maksudku adalah... Kamu tidak perlu melakukan ini. Ada yang ingin kau katakan? Maukah kau menikah denganku? Aku teringat ada beberapa hal, tunggu aku pertimbangkan dulu. Hiasan rambut phoenix dengan mutiara. Ninger. Berhenti. Hiasan ini bernilai jutaan, peninggalan dari dinasti Dayong. Rusak, apa kau bisa menggantinya? Sekarang bahkan pengemis pun bisa masuk toko. Kalau tidak bisa beli, cepat pergi. Siapa bilang dia tidak bisa beli? Kamu siapa? Diam. Nenek Fu bukan orang yang pantas kau tanyai. Maaf Nenek Fu, aku buta mata. Bibi. Ning, apa yang kau suka di toko ini, bilang saja pada Bibi. Aku akan berikan sebagai hadiah pernikahan untuk menantuku. Bibi, kemarin aku sudah jelas menolak. Kamu benar-benar tidak mengenal anakmu? Fu Yanheng si brengsek itu. Belum jujur padamu. Jujur tentang apa? Fu Yanheng adalah anakku. Dia bilang bertemu denganmu secara khusus dan ingin menguji sesuatu. Dia memintaku memberi waktu sebulan untuk kalian. Sekarang sudah sebulan. Aku harus membawa pulang kamu dan cucu-cucuku ke rumah. Ning. Sebenarnya aku benar-benar CEO grup Fu. Apa? Dia benar-benar CEO grup Fu? Jadi dia sama sekali bukan pelayan. Aku salah paham, bahkan memaksanya. Ning, keluarga Fu yang salah padamu. Fu Yanheng si brengsek itu. Aku belum memberimu penjelasan. Aku mengerti jika kamu marah sekarang. Aku tidak marah. Ning, keluarga Fu akan memberimu penjelasan. Minggu ini, aku akan mengadakan untuk kalian Pesta Pernikahan Tak Tertinggi. Pesta pertunangan. Saat itu, semua pejabat dan orang penting di kota akan datang untuk memberikan doa mereka. Tapi, aku
Ning, jangan ragu, jangan ragu. Katakan pada ibuku, apakah kamu suka si Fuyan Heng yang brengsek itu? Ibu, aku. Fuyan Heng. Tian Qi, Wan Wan. Tidak ada siapa-siapa di rumah. Mama kejutan. Ning Ning. Maafkan aku berbohong tentang identitasku. Setelah pertemuan pertama kita, aku mencarimu selama 6 tahun. Aku pikir perasaanku adalah kebencian. Tapi ketika aku melihatmu lagi di klinik, aku baru sadar, aku ingin mendekatimu. Aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Jangan merasa terbebani karena aku melamarmu hari ini. Aku hanya ingin memberitahumu. Fuyan Heng seumur hidupnya tidak pernah menundukkan kepala pada siapapun. Tapi saat ini, aku hanya ingin menjadi pengikutmu. Shen Zhaoning. Maukah kamu menikah denganku? Ning, jangan ragu, katakan pada ibuku, apakah kamu suka si Fuyan Heng yang brengsek itu? Aku menyukainya. Aku mau. Kami juga mau, aku juga mau. Pangeran ibu kota akan bertunangan akhir bulan ini. Bukankah pangeran tidak tertarik pada wanita? Jangan-jangan tunangannya pria? Siapa yang beruntung ini? Kapan giliranku mendapat kekayaan yang melimpah ini? Siapa yang akan menjadi permaisuri pangeran? Tentu saja putri keluarga He, adik cantik yang sudah kenal sejak kecil. Jangan minum, jangan minum, jangan minum lagi. Aku dan kakak Yan Heng sudah kenal sejak kecil. Siapa lagi yang bisa menikah ke keluarga Fu selain aku? Musuhmu akan mengadakan pesta pernikahan, sementara kamu hanya bisa menangis dan mabuk. Aku tidak terima. Tapi Shen Zhaoning benar-benar baik. Dia bilang aku seperti bunga lili. Jika aku benar-benar membencinya, aku bukan lagi bunga lili. Membeli hati orang, dia benar-benar pandai. Terima kasih. Kenapa kamu di sini? Ini ruang ganti, bukan untuk campuran pria dan wanita. Banyak orang di luar, cepat keluar. Aku datang melihat istriku sendiri mencoba gaun pengantin. Kenapa? Fuyan Heng, kamu harus tahu batas. Kamu mau apa? Shen Zhaoning. Penyakit kulitku kambuh lagi. Butuh perawatan. Sayang. Setelah menikah denganku nanti, tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Wei Wei Dan Tuan Gu Datang. Tak kusangka, pernikahan Bos Fu bahkan mengundang kami. Ya, Kakak Ming Chuan, menurutmu, apakah karena surat laporan kami, Nyonya Fu berterima kasih pada kami, sengaja mengundang kami datang? Ini mungkin saja. Boss Fu. Selamat datang semua di pesta pertunanganku. Siapa yang pantas untuk Bos Fu? Putri dari keluarga mana ya? apakah benar putri keluarga He yang paling banyak disebut di internet? Mari sambut tunanganku. Aduh, kenapa bisa dia?
Ini putri dari keluarga mana? Tunangan Shen Xiaoning adalah Fuyan Heng. Dia mengundang kami, apakah untuk membalaskan dendamnya? Semuanya, sebelum pernikahan, aku ingin mengumumkan sesuatu. Aku adalah tunangan Fuyan Heng, juga pemilik klinik King Ren. Pasti kalian sudah melihat berita belakangan ini. Klinik King Ren baru-baru ini dikhianati. Aku terus mencari pelakunya. Pelakunya ada di sini. Jangan-jangan kami ketahuan. Tenang, tempat itu bahkan tidak ada CCTV. Meski dia curiga pada kami, tidak ada bukti. Aku punya sebuah flash disk. Di dalamnya ada rekaman S yang mencatat seluruh proses kejahatan pelaku. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bos Fu, kenapa Anda tidak memberitahu istri Anda? Anda juga menemukan buktinya. Aku yakin dia bisa menanganinya. Gu Mingchuan, semua bukti kejahatanmu sudah kuserahkan ke polisi. Apalagi yang mau kamu bantah? Hei, bawa pembunuh ini ke kantor polisi. Nyonya Fu, kumohon ampun, lepaskan kami. Lepaskan aku. Shen Xiaoning, Ningning. Demi pertemanan kita dulu. Kumohon maafkan kami kali ini. Kalau tahu akan begini, kenapa dulu berbuat jahat? Meskipun pelakunya adalah Gu Mingchuan. Tapi orang licik seperti kamu yang suka menjilat jauh lebih menjijikan. Bawa mereka keluar. Aku salah. Shen Xiaoning, kamu lihat? Akhirnya kubalaskan dendammu. Mama keren banget. Berani merusak keluarga kami, terima akibatnya. Sayang, aku akan selalu mendukungmu. Dr. Shen, kamu masih berhutang budi padaku. Mau berterima kasih bagaimana? Aku berterima kasih untuk rekaman dashcam itu. Tapi sebelum melunasi hutang ini, ada sesuatu yang ingin ku ketahui. Akan ku jawab semua. Kamu sebenarnya siapa? Kenapa kamu mendekatiku? Bai Ruowei adalah sepupuku. Healing Fake adalah cinta pertamaku. Oh begitu rupanya. Jadi kamu orangnya Gu Mingchuan. Tidak, aku hanya milik diriku sendiri. Sepupuku ingin kupisahkan. Kamu dan Fuyan Heng. Tapi yang Song Tingshen inginkan adalah cintamu yang tulus. Song Tingshen, lihat baik-baik. Aku sudah bertunangan. Aku tahu, ini hayalanku saja. Tapi aku benar-benar jatuh cinta padamu. Song Tingshen, aku padamu tidak berani menerima perasaanmu. Aku tahu sepupuku sudah kamu serahkan ke polisi. Healing Fig juga terbang ke Paris untuk belajar. Sebelum pergi, dia bilang, wanita baik harus mandiri. Kamu mengerti prinsipnya, jadi untukmu, tetap ucapanku. Semoga sukses untukmu. Tunggu. Apa yang lama? Aku, Song Tingshen. Pertunangan lalu, APA? Ini bukan pernikahan. Bahkan jika sudah menikah, bisa bercerai juga. Apa semua yang baru saja kukatakan sia-sia untukmu? Shen Xiaoning, aku belum pernah begitu menyukai seseorang seperti ini. Apa yang Song Tingshen inginkan? Tidak ada yang tidak bisa didapat. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kalian mau apa? Apa yang dia lakukan padamu? Tidak apa-apa. Penyakit lamaku kamu lagi, suka berhayal siang bolong, Yan Heng. Ayo kita pergi. Segera letakkan ponsel Shen Xiaoning. Pasang software penyadap. Shen Xiaoning, kau hanya bisa menjadi milikku. Kalian mau apa? Dari pulang sampai sekarang, terus marah. Sepertinya hanya bisa menggoda. Sayang. Ada apa? Mau minta maaf? Lelah bekerja? Lapar? Istirahat dulu.
Aku punya tangan sendiri. Benar-benar marah. Kau tidak lapar, aku lapar. Aku maafkan kamu. Kalau begitu cium aku. Jangan nakal, aku masih bekerja. Cium dong. Kamu masih belum mau cium? Kamu ketawa apa? Sebentar lagi kamu akan tahu. Ini semua hadiah dari ibu untukmu. Terima kasih, Bu. Ning Ning, ini yang kau suka, tusuk konde Phoenix dengan mutiara. Yan Heng bilang, kamu tertarik dengan sejarah dinasti Dayong. Ibu belaikan buku dan barang antik. Kok malah nangis? Ning Ning, Kalau barang-barang yang ibu beli ini tidak kau suka, kita bisa ganti yang lain. Tidak, aku sangat suka. Karena sudah lama tidak merasakan kasih sayang keluarga. Jadi agak rindu rumah. Ning Ning, kau menikah ke keluarga kami. Keluarga kami bertambah seorang anak perempuan. Kalau kau rindu rumah, bisa pulang kapan saja. Bagaimana kalau peka ini? Suruh Yan Heng untuk menjemput mertua. Lagi pula, keluarga Fu punya banyak kamar. betul. Tidak bisa pulang. Ayah, Ibu, kalian baik-baik saja? Nona Shen kehilangan kedua orang tuanya saat berusia 8 tahun. Dia besar di panti asuhan. Lagi pikir apa? Kangen rumah. Sebenarnya, aku bukan Shen Zhaoning yang asli. Aku berasal dari dinasti Dayong 1000 tahun yang lalu. Identitas asliku adalah Putri Zhaoning. Pantasan. Kadang dia menyebut dirinya putri. 1000 tahun yang lalu, orang belum punya ponsel atau pesawat. Jadi begitu berpisah. Jaraknya sejauh gunung dan samudera. Tahu tidak, apa yang paling kusukai dari zaman ini? Apa? Aku suka di zaman ini, perempuan juga bisa sekolah. Semua orang bisa mengejar karirnya sendiri. Sayangnya, sayang ayah dan ibu tidak bisa melihatnya lagi. Jika mereka bisa melihat lampu-lampu yang terang benderang ini, melihat kemakmuran yang berlimpah, melihat konektivitas di segala penjuru, jarak sejauh apapun terasa dekat, betapa bahagianya mereka. Betapa gembiranya. Ning Ning. Siapapun kamu, apapun yang terjadi di masa depan. Kamu adalah istriku, itu tidak akan pernah berubah. Orang zaman dulu. Shen Zhaoning ternyata orang dari 1000 tahun yang lalu. Pantasan cara kamu bertindak tidak seperti orang modern. Resep dari King Rentang juga berasal dari buku medis kuno. Yang tidak tersisa. Keberadaanmu adalah keajaiban medis. Song Ting Shen. Sudah bangun. Song Ting Shen, kamu ngapain? Lepaskan aku. Mainem. Ini penculikan. Kamu melakukan kejahatan. Tahu tidak? Aku yang menyuapkan. Lepaskan aku. Aku mau pulang. Pulang.
Kamu punya rumah? Maksudmu apa? Aku sudah tahu semuanya. Kamu bukan Shen Shaoning yang sebenarnya. Kamu elegan dan murah hati, juga sangat ahli dalam pengobatan. Bahkan bangsawan kerajaan zaman dulu pun tidak layak untukmu. Fuyan Heng, apa haknya untuk memiliki kamu? Song Tingshen, tenanglah. Kecantikan akan memudar, aku tidak pantas kamu lakukan ini. Aku pernah mengagumi dan tergila-gila pada buku medis kuno yang kamu tulis. Aku benar-benar berpikir, di dunia ini, ternyata masih ada seorang wanita yang bisa melebihiku. Tak disangka, kamu yang menggunakan ceat. Apa yang kamu inginkan? Dengan sampel penelitian yang bagus ini, tentu saja aku akan membedah dan menelitinya. Jangan-jangan dari tubuhmu bisa ditemukan rahasia perjalanan waktu. Kalau begitu, bukankah aku akan mudah memenangkan penghargaan internasional? Hayalan. Inikah yang kamu sebut cinta? Memperlakukan aku sebagai spesimen percobaan? Aku mencintaimu, tentu saja aku mencintaimu, kamu tidak tahu. Aku berbaring di tempat tidur King Rentang milikmu, mencium aromamu. Setiap hari aku memikirkanmu sampai gila. Ini bukan cinta, ini penyimpangan, obsesi, dan ketidakrelaan. Kamu berbohong. Kamu tidak mencintaiku. Kamu mengkhianatiku. Tapi tidak apa-apa, asalkan aku mencintaimu. Setelah aku berhasil meneliti kamu, aku akan mengawetkan jenazahmu sebagai spesimen. Begitu. Kamu bisa menemaniku setiap hari. Tenang saja, aku akan sangat lembut. Tunggu sebentar, bukankah kamu ingin tahu rahasia bagaimana aku bisa datang ke sini? Aku bisa menceritakan semuanya dengan detail. Semua rahasia tentang perjalanan waktuku. Katakan, Tapi, kamu memberiku obat. Sekarang pikiranku tidak jernih. Bisakah kamu memberiku penawarnya? Aku takut nanti mengatakan hal yang salah. baiklah, lagi pula kamu tidak bisa melarikan diri. Tunggu aku ya, aku akan ambilkan penawarnya. Apa yang kamu lakukan? Dr. Shen, kamu tidak patuh ya? Aku hanya takut. Jika aku tidak di rumah, anak-anakku akan ketakutan. Kamu minta penawar hanya untuk mengusirku. Pengkhianat tidak akan berakhir baik. Dr. Shen, kamu lupa ya, aku juga belajar kedokteran. Kamu hanya bisa diam di sampingku jika sudah menjadi mayat. Ning Ning. Fuyan Heng. Maaf, maaf. Kamu tidak apa-apa? Yan Heng, syukurlah kamu datang. Aku pikir aku tidak akan bisa bertemu lagi. Denganmu dan Tian Qi, juga Wang Wan. Maaf, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Untungnya bosmu memasang GPS di tangan istri. Penjahat ini, bersiaplah untuk mendekam di penjara selamanya. Wah, pengantin perempuan sudah siap, mana pengantin prianya? Wahahaha. Benarkah harus seperti ini? Permintaan kecilku saja tidak kau penuhi. Kau tidak mencintaiku lagi. Cinta, cinta, cinta. Tolong ambilkan kamera ini untukku. Pasangan yang serasi, sungguh cocok. Lihat ke kamera. Apa yang kau lakukan? Mama, kalung zamrud dari nenek, suruh papa pakai. Baik, baik, baik. Sekarang anak perempuan membantu mama. Mengganggu papa ya? Aku akan segera menarik kembali 10 propertimu. Aduh. Papa mengganggu perempuan. Dan kau, taman bermain dan transformer MU juga hilang. Aduh. Berani sekali kau mengganggu buah hatiku ya? Hehehe. Aduh. Berani, berani. Lemari bajuku yang mewah seluas 100 meter persegi. Apakah kau juga akan menariknya kembali? Tidak berani. Lihat ke kamera.
3, 2, lagi. Jika bertemu pria yandere di dunia nyata, semua orang harus melapor ke polisi ya.